Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada malam hari ini sudah sholat tarawih ya kan? Seperti biasa, kalau misalkan saya ditemani sama Ustadz Fauzi di Quranan ya. Pasti nanti kita sedikit membahas masalah hukum dalam Islam itu seperti apa. Dan juga saya ini kedatangan Mas Farel. Mas Farel kebetulan dari MBI Mas ya? Ya. Muslim Biker Indonesia. Terima kasih Tat, ini sudah meluangkan waktu sebentar. Insyaallah ya, nggak apa-apa. Nah, oke, ini kebetulan ada Mas Farel juga sebagai ini. Ketua apa sebagai apa di MBI? Ya, kebetulan saya selaku ketua di MBI Chapter Probolinggo. MBI Cabang Probolinggo. Ya. Jadi MBI Cabang Probolinggo ini fokusnya di mana? Fokusnya waktunya hanya touring kah atau apa gitu? Ya, kalau sekilas tentang MBI ya, tentang Muslim Biker Indonesia sendiri, teruntuk yang Chapter Probolinggo dan lain-lain, itu kita sebenarnya MBI ini adalah sebuah wadah, bukan geng motor. Oh, bukan geng motor. Ya, bukan geng motor. Kita tuh sebenarnya sebuah wadah buat teman-teman yang suka motor, buat teman-teman yang hobi touring. Di motor pun ada yang suka trail atau motor matic, skutik atau motor-motor besar sekalipun. Nah, kita tuh MBI ini wadah gitu. Ini kemarin ikut di Mandalika ya? Ya, kemarin kebetulan sih ini Sat nggak sampai ke sana, Sat. Oh, nggak sampai ke sana. Iya, Sat. Oh, kirain Iya. rivalnya Marquez sama. Masya Allah. Nggak berani Sat market sama. Jadi ini ya, itu sebuah wadah untuk para pecinta motor. Iya. Ya. Itu ada syaratnya nggak sih? Kalau untuk syarat kita Harus ada. punya motor ya? yang pasti Harus punya punya motor motor. ya? Punya motor ya pasti. Kemudian ya yang sesuai dengan namanya yaitu Muslim Biker. Muslim. Tentunya Muslim ya, gitu. Ya, kita tuh ada buat para biker tuh ngaji gitu. Oh, bukan gitu. bukan yang ngaji terus tiba-tiba jadi biker kan. Oh, jadi Ya. inilah istilahnya sebagai wadah untuk pecinta motor sekaligus menjadi wadah untuk ngaji di kalangan biker sendiri. Slaptek seperti itu. Kurang lebih seperti itu jadinya Iya. kan. Dengan kesannya kan kalau geng motor tuh orang yang suka motor tuh kan arogan, kebut-kebutan, kemudian entah itu mungkin nggak pakai helm atau gimana gitu. Ini agak menarik Ustaz ya. Yang selama ini kita tahu ini kan klub motor itu terbiasa dengan bising, berising, ugal-ugalan gitu kan. Terus mereka ibarat kata bodo amat sama peraturan gitu kan. Nah, tapi barusan dijelaskan sama Mas Farel ini agak menarik nih. Ini pakai helm, nggak kebut-kebutan, semuanya ikuti aturan gitu kan. Nah, mungkin ini jadi salah satu referensi ya kan buat pemirsa yang dari rumah. Apabila kalian pengen gabung di klub motor yang nggak ugal-ugalan, nggak kebut-kebutan, ya, semua tertib peraturan. Nah, coba deh sekali nengok ke MBI seperti apa kan gitu Mas Farel. Ya, Iya, Insyaallah. menarik. Menarik. Nah, terus nih, ini terus. Itu kan syaratnya ya seperti yang sebelum tadi kan, seperti namanya Muslim Biker. Paling nggak dia Muslim, dia punya motor dan terus dia punya keinginan untuk jadi lebih baik lagi ya kan, untuk ngaji di MBI ibaratnya seperti itu. Nah, ini menurut pandangan Ustadz, adanya kelompok MBI seperti ini gimana Pak? Dalam pandangan Islam apa? Iya, dalam Apa pandangan dalam Islam. pandangan pribadi? Dalam pandangan Islam sendiri gimana tadi? Ya, Boleh nggak sih buat seperti itu, hal seperti itu? dalam sebuah kaidah fikih kan berbunyi begini. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari sesuatu itu adalah boleh. Hatta yadullad dalil ala tahrim. Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu diharamkan. Kalau motor itu kan sesuatu yang mubah, ya kan? Dan ini barang dunia, sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Orang berkreasi pakai motor boleh-boleh saja. Selama sampai nanti ada dalil yang mengatakan bahwa bermotor, kemudian memodifikasi motor atau apa nama bentuknya, sampai ada dalil yang mengatakan haram, ya itu tidak diharamkan.
kan. Nah, jadi adanya klub MBI ini apalagi tadi ada embel-embel ya, bukan berarti yang sampai melanggar peraturan lalu lintas harus pakai helm, kemudian nggak boleh ada knalpot brong. Ini sekaligus nanya sama tadi. Kita menggunakan knalpot brong itu kan berisik. Iya. Itu saya yang disampaikan Mas Farel tadi itu juga menjolimi orang lain. Apa benar seperti itu tadi? Ya, ya benar sekali. Hampir sebagian besar masyarakat sangat benci dengan knalpot brong itu. Iya. Orang lagi enak-enaknya makan santai gini, weng gitu, kaget gini. Ya, terus terang saja itu menzalimi banyak orang itu. Ya. Oh gitu. Betul, hati-hati lah teman-teman sekalian ya. Ya. Jadi ini tadi ya sebagai masukan buat kita semuanya. Kalau misalkan kita menggunakan knalpot brong atau kita pengen memodifikasi motor kita, paling enggak kita perhatikan juga, oke, performa dinaikkan, tapi paling enggak kita juga memperhatikan orang lain di sekitar kita terganggu apa tidak. Betul. Nah, mungkin gitu Mas Farel. Iya, benar. Mungkin anggotanya kalau misalkan ada yang masih menggunakan pro, mungkin dia belum tahu ya kan, belum tahu ilmunya, belum tahu peraturan seperti apa. Nah, mungkin di MBI sendiri nantinya bisa disosialisasikan. Kalau misalkan ada yang masih belum seperti itu, gitu kan. Nah, juga saya ini, kok bisa sih Mas Farel tiba-tiba jadi ketua cabang MBI Probolinggo? Ini gimana ceritanya? Iya. Iya, sebenarnya kebetulan juga waktu itu sama Ustadz ya? Deklarasi ya? Enggak ya? Di Jember ya? Enggak, Bukan, ikut saya. Enggak ikut ya? Pak Wowo itu. Pak Wowo, ya Ya. benar Pak Wowo. Jadi singkat cerita itu memang kalau saya pribadi hobi motor juga udah lama. Semenjak di pesantren pun kebetulan di buku-buku pelajaran Nana juga banyak gambar motornya gitu. Oh gitu. Terus kok waktu lulus kok ada klub MBI. Kebetulan juga yang pembinanya Ustadz Subhan Bawazir, kalau mungkin tahu ya. Boleh nih, di Probolinggo belum ada nih. Akhirnya kita coba sama teman-teman beberapa teman tim kecil buat kontak sana, bisa nggak di Probolinggo nih diadakan nih MBI ini. Oh gitu. Iya. Jadi ini nih ada yang menarik nih. Ide untuk bikin MBI di Probolinggo pada saat di pesantren. Sebenarnya kalau di pesantren sih hobi motornya. Hobi motornya. Iya, hobi motornya jadi pesantren. Nah ini jadi pertanyaan, hobi motor di pesantren, memang ini mulai kapan? Iya. Mulai kapan kok ini di pesantren udah hobi motor gitu loh? Jadi kan memang hobi itu nggak harus terrealisasi ya mungkin ya. Oh, Sekedar hobi gitu. enggak, saya Cuma kira tahu ini, teknologi apa gitu. di pesantren itu udah modi motor gitu kan? Kok Iya, sempet gitu? Iya. Ya, kalau masih di pesantren sih nggak sampai ke tahap modif atau apa, cuma sekedar macam-macam motor, ada yang spek touring, ada yang spek balap, ada yang spek untuk touring jarak jauh, kemudian ada jenis skutik, jenis cuper atau yang lain-lain itu seperti itu. Iya. Kira-kira ini sebelum menginjak yang itu, kira-kira nih, ada nggak motor spek untuk dakwah gitu? Ya pikir ya, kalau motor itu Ustaz, Iya. sebenarnya tergantung pemakaian Ustaz ya. Kalau motor, kalau kita punya motor gede pun kalau mau dibuat ngaji ya insya Allah ya masuk dapat pahala juga sih. Oh gitu. Iya, terus kita menerapkan di lampu merah berhenti. Kita biasanya kalau touring jarak jauh walaupun ada patwal di lampu merah tetap berhenti. Lucunya itu kita. Oh gitu. Walaupun ada patwal di lampu merah tetap berhenti gitu. Kita nggak lanjut, bahkan ada patwal dari daerah nyambut itu dia lanjut, kita ada lampu merah berhenti. Nah ini ada yang unik pemirsa ya, untuk bisa di rumah semuanya. Ini barusan disampaikan sama Mas Farel bahwa MBI sendiri khususnya di Probolinggo ya, ketika dikawal ini touring ini dikawal ada lampu merah berhenti, jadi tidak semena-mena langsung nyelonong gitu aja ya kan. Nah ini mungkin bisa ini kan ditiru sama klub-klub yang lain nih. Ya mudah-mudahan. Jadi pada kata kita touring jalan gitu kan, hobi kita jalan, ngaji lanjut, hak orang itu terpenuhi. kan masih bisa melanjutkan gitu kan, Iya. hanya kan tidak menghalangi hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain gitu kan. Dan juga yang seperti Mas Farel ngomongin tadi,
ngajinya pun tetap jalan. Nah itu gimana ngajinya jalan di Ya itu, saat touring? kita kan ada ya istilahnya slogan ya, indahnya touring, aku gimana, anak lupa lagi. Syahdunya ngaji. Mas. Bisa jadilah apa kata Ustaz pokoknya. Kebetulan beliau ini pembina MBI. Oh masya Allah pemuda FPI juga ada. Iya, pembina kita. Ini klub pemirsa ya, ada ilmuannya, ada pembinanya. Ini klub. Enggak, maksudnya ini pada saat MBI ngajinya tuh kapan? Touring. Jadi Touring. kita tuh touring nggak sekedar touring. Touring kita entah itu ke pondok pesantren atau kita ada touring daksos atau nanti kita touring ke kajian ustadz. Jadi kita bareng-bareng, ayo naik motor kita ke kajian ustadz fulan gitu. Jadi kita tetap ngaji, nggak semata-mata touring buat seneng paling pun kita rihlah pun ya untuk ada ustadz pembina yang buat ngisi taklim kecil gitu. Oh gitu. Ya. Jadi selama touring berhenti pun itu udah hanya seneng-seneng aja. Iya. Udah hanya kita seneng selfie gitu kan. Tapi juga diisi dengan kajian-kajian atau kultum-kultum itulah ya. Iya, iya. Wah. Ini masukan nih buat biker semuanya ya kan. Mungkin kalian punya klub motor, daripada touring-touring nggak jelas, bisa lah diisi dengan kultum-kultum, penyampaian-penyampaian dari sisi agamanya juga bisa disisipin di situ kan pada saat touring gitu kan. Nah, ini kan bulan Ramadan. Untuk kegiatan dari MBI sendiri selama Ramadan ada nggak? Ya untuk sementara ini sih kita kalau Ramadan biasanya sih vakum. Vakum. Ya mungkin kayak sekedar bagi-bagi takjil kecil-kecilan itu. Bagi-bagi takjil. Ramadan itu kita lebih vakum karena kalau safar sendiri pun ya kita mungkin bisa jadi nggak puasa, jadi makanya kita vakum dulu waktu Ramadan. Ya. Jadi ini ya kan untuk semua teman-teman MBI Probolinggo sementara divakumin dulu, fokus ke ibadahnya dulu bulan Ramadan. Siap. Seperti itu. Nah, ini Tan, ngomong-ngomong di bulan Ramadan Tan, mungkin juga sebagai wawasan ya kan buat teman-teman klub yang lain, pecinta motor yang lain ataupun yang sedang dalam perjalanan Tan. Mungkin kalau Mas Farel sendiri sudah sering alami ketika touring gitu kan, pas puasa gitu kan. Terus tiba-tiba berhenti kan, puasa, pas touring atau safar kemana berhentinya. Orang-orang yang safar ini boleh nggak sih mereka nggak berpuasa itu? Ya itu kendala juga sih Ustaz. Teman-teman kalau kita kadang touring bareng ada yang nggak mau batalin puasanya. Nah, kalau pernah waktu itu touring hari Ramadan ada beberapa yang nggak mau batalin puasanya gitu. Itu gimana sih Ustaz kalau perjalanan jauh? Nah iya tuh. Nggak mau tetap mau berpuasa gitu. Sampai-sampai sholat pun nggak mau dijamak, nggak mau dikosor gitu Ustaz. Oh, ada gitu. beberapa. Ada gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi memang di dalam Islam itu ada semacam keluasan ya dalam masalah ini, bagi orang-orang yang safar juga bagi orang-orang yang sakit. Di mana Allah berfirman wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar dalam perjalanan, maka dianjurkan kita untuk tidak berpuasa. Tapi kita kemudian mengganti di bulan yang lain, di hari yang lain. Tapi kemudian Allah melanjutkan wa antasumu khairul lakum. Tapi jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi di sini ada dua pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang safar. Yang pertama, dia boleh untuk membatalkan puasanya, dia boleh berbuka. Atau pilihan yang kedua, dia tetap melanjutkan puasanya. Itu tidak menjadi masalah. Dan ini para ulama juga sepakat bahwasanya safar itu memiliki dua hukum. Dia boleh berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, dia berbuka, boleh juga dia itu berpuasa. Mana yang lebih utama dari keduanya? Nah, ini kita kemudian merujuk kepada hadis Nabi, di mana salah satu di antara bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah itu memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang safar untuk meringankan ibadah. Ya, seperti di jamak qashar, kemudian tidak berpuasa dan lain sebagainya.
itu salah satu di antara bentuk rahmat kasih sayang Allah, dan itu sedekahnya Allah. Dan Nabi mengatakan yang lebih baik adalah kita menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang lebih baik itu jangan berpuasa. Itu yang lebih baik ya, untuk menerima sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau itu pun kita puasa tidak menjadi masalah. Ya. Itu hukum seputar safar ketika berpuasa ataupun tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Ustaz ya, apa? Kita boleh melanjutkan puasa kita, boleh gitu kan? Boleh. Tapi apabila itu menjadi sebuah apa ya, yang memberatkan kita, kita dianjurkan untuk membatalkan itu. Tapi Betul. kita diwajibkan untuk mengganti di lain hari. di hari nanti. Ya, di lain hari betul. Jadi gitu. Nah ini Mas Farel, mungkin yang seperti ini kan penting ya kan buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang lagi safar, pergian, ataupun teman-teman biker semuanya yang dari yang dalam perjalanan gitu kan. Monggo ketika kita mau berpuasa, siang berpuasa, tapi ketika dinilai memberatkan buat kita menjalankan puasa tersebut, kita dianjurkan untuk membatalkan juga. Betul. Tapi ada kewajiban kita untuk menggantinya, jangan pura-pura lupa. Ganti. Jangan main batalin aja. Iya, mentang-mentang sedang touring gitu kan, Iya. touring. Ini kan puasanya nanti aja, tahu-tahu lupa. Kalau yang udah yang semangat itu yang pakai motor besar, motor lu besar, puasa lu batalin. Gitu. Kalau seberapa Pak? Kalau seberapa enggak masalah. Oh, ada masalah ya. Pada saat Ramadan, ini kan sering kita berpasangan sama orang lain gitu kan. Mungkin kita ke pasar, ke mana. Nah, terus kita mencium aroma yang tidak sedap dari mulut orang. Tidak sedap. Otomatis kan mungkin ada yang pernah terganggu dengan bau nafasnya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menggosok gigi di bulan puasa, terlebih puasa Ramadan seperti ini, agar orang lain tidak terganggu dengan bau nafas kita, itu hukumnya seperti apa kan? Menggosok gigi ya. Menggosok gigi. Ya. Para ulama sepakat bahwa menggosok gigi itu hukumnya boleh ya. Boleh dilakukan pada saat kita ini berpuasa. Tapi sebagian ulama ada yang menghukumi makruh ya, tapi bukan sampai pada tingkatan haram. Ya. Tapi meskipun demikian, kita pun juga harus mengatur bagaimana caranya agar menggosok gigi itu tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Ya. Jadi diusahakan ketika menggosok gigi itu pada waktu sahur ya, pada waktu sahur sebelum azan subuh itu kita usahakan sudah menggosok gigi. Ya. Meskipun nanti di siang hari pun atau sore kita boleh juga menggosok gigi, tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Cuman jangan sampai nanti airnya atau mungkin pasta giginya itu masuk di kerongkongan kita. Diusahakan dijaga seperti itu. Nah. Oh, jadi ini ya, tetap ada perbedaan Ustaz ya? Iya, tetap ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Iya. Oh, tapi ini tidak ada yang mengatakan itu, tidak ada pendapat yang mengatakan itu haram. Tidak ada. Oh, jadi pendapat yang kedua ini makruh. Iya, makruh. Tapi gini Tat, kalau misalkan kita niatkan sikat gigi ini biar orang tidak terganggu dengan nafas kita, itu tidak apa-apa tadi ya? Jangan bersalah. Boleh. Oh, Ya, boleh. Nah ini masukan juga Mas Farel buat teman-teman biker itu kan. Siapa tahu pas lagi ngumpul touring. Teman biker emang pada males sikat gigi. Oh gitu. Iya kan. Paling ini cuci muka kan. Paling pol itu dah. Pol cuci muka itu berangkat lagi. Pengalaman menarik dari Mas Farel pada saat touring bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan sih enggak ada sih ya Pak ya. Udah ada, jadi Iya, ada. Ramadan itu fokus ini Cuma banget, memang sekali waktu tahun kemarin itu memang kebetulan ada acara di luar kota, ada kajian, kita ke sana Bang. Ya itu cuma itu sih. Itu pun kita langsung buka di sana. Jadi nggak ada kejadian-kejadian menarik lain. Ya cuma itu ada yang nggak mau puasa, ada yang mau lanjut puasa, ada yang nggak mau puasa. Dengan kalau dihitung jarak pun sudah masuk safar di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Iya.
jarak safar. Iya. Iya. Ya memang khilaf para ulama itu sangat tajam sekali dalam masalah ini antara mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali itu masing-masing menentukan jarak semua. Tapi di antara sekian banyak pendapat tadi, ya kita ambil pendapat yang paling kuat bahwasanya jarak safar itu berdasarkan urfun, kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Gitu ya. Jadi kalau memang dari sini misalkan ke Pasuruan itu urufnya adalah safar, ya itu dikatakan safar gitu. Kalau dari sini ke Lumajang tidak dikatakan safar karena urufnya demikian, ya tidak kita katakan sebagai bentuk safar. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita tinggal di Probolinggo nih, ke Probolinggo, terus kita pergi ke Pasuruan, menurut pendapat orang-orang di situ, urufnya tempat situ, itu safar namanya. Ya berarti itu safar. Itu safar, iya betul. Kembalikan ke situ. Menurut pendapat yang roje, yang kuat begitu. Nah, ini kan sini ke Pasuruan kan hanya berapa? 42 menit kan, bener ya? Ya. 40 menit. Apalagi Banyuwangi gitu kan. Ya, Banyuwangi. Sudah lebih sama. Iya. Tapi kadang ini Ustaz yang nentuin kan bedanya bedanya MBI dengan klub-klub motor yang lain tuh kita punya Amir Safar Ustaz. Kalau Amir di Safar. kalau di ada Ustaz ya, kan Amir Safar ya, Iya. sunnah ya Ustaz ya. Betul. Adanya Amir Safar. Jadi kalau di klub-klub lain kan cuma di depan RC, kemudian paling belakang ada swiper, kemudian ada captionnya Ustaz. Jadi kita bedanya di MBI itu ada Amir Safarnya lagi. Jadi yang nentuin kita tuh kesini ini termasuk kita mau sholat di mana, kita ini. Nah, itu yang nentuin Ustaz. Kadang Amirnya tuh kalau kesini masuk safar apa enggak ini, kalau dikira deket nggak usah jamak sholat gitu. Oh, gitu. Gimana Ustaz kalau yang nentuin Ya, Amir? jadi masalah. Boleh-boleh saja, iya. Boleh-boleh saja. Nah, ini unik nih. Ini saya juga baru tahu Ustaz. Kalau MBI ini unik ya kan, uniknya di situ. Ya. Kalau klub lain enggak ada amir-amiran gitu kan. Tapi di MBI ada yang namanya Amir Safar. Itu tugasnya untuk apa nih? Untuk memimpin rombongan. Dari zaman Rasulullah pun juga ada Ustaz ya? Iya. Gak ada bayat berarti ya? Iya, enggak dibayar juga sih. Gak ada bayat ya? Gak ada. Oh, kirain Amir Safar MBI aja bayatnya. Enggak ya? Enggak ada bayar Ustaz. Jadi tugasnya hanya sebagai pimpinan rombongan gitu lah ya. Yang menentukan keputusan kapan harus berhenti, di mana tempat sholat, itu dinilai safar atau bukan, itu dari Amir Safar Iya, sendiri. Amir Safar yang nentukan. Tapi ini ya, Kalau road caption ya? enggak ada apa. Enggak sampai ke sana sih. Anda pikir gini kan, sebelum rombongan dibentuk Amir Safar, terus sebelum safar dibayar semua gitu. Nggak seperti itu kan? Enggak ada seperti itu. Oh, nggak seperti itu. Ya ada bayatnya. Kalau dibayar enggak apa-apa. Oke, untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau misalkan ada pertanyaan tentang masalah MBI Muslim Biker Indonesia, masalah yang lain lah, atau masalah-masalah kecil di bulan Ramadan, hukumnya seperti apa, bisa tulis langsung di kolom komentar. Atau mau ngasih masukan, saran, kritik, monggo, boleh dipersilakan. Nah, ini Ustaz, sebelum kita akhiri ya kan, di acara podcast kita pada malam hari ini, ada sedikit ini enggak? Oleh-oleh. Ustaz. Berkata nasihat lah. Nasihat kita untuk kita semuanya, buat teman-teman yang safar ataupun buat teman-teman yang sedang menjalankan Ramadan. Oh gitu. Ya. Tidak ada sebuah nasihat selain daripada mari kita maksimalkan bersama-sama di bulan Ramadan itu, di Ramadan ini, dengan terus meningkatkan ibadah, ya, dengan terus memperbaiki diri untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mumpung kita ini di bulan Ramadan. Ya, karena tidak akan pernah ada kesempatan dan peluang yang sama di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Sungguh orang yang menyanyiakan bulan Ramadan, dia akan sangat rugi dan rugi. Terlebih lagi ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan, wallah, tidak ada kerugian selain dia tidak mendapatkan ampunan di saat bulan Ramadan. Maka mari kita maksimalkan sama-sama di sisa-sisa hari yang ada ini dengan terus memperbanyak ibadah kita, kurangi aktivitas ataupun sesuatu yang bisa mengurangi pahala dan mengurangi ibadah kita. Ya, itu banyak sekali. Mulai dari begadang, ya,
Itu racunnya Ramadan itu, ya. Begadang, ngopi sama teman-teman, ya bukan berarti ngopi nggak boleh, ya. Tapi kemudian waktu kita banyak untuk ngopi sama teman-teman sampai jam 12 malam baru pulang, jam 1 malam baru pulang, coba bayangkan. Nah, mendingan kan antum buat tilawah Al-Quran dari jam 8 sampai jam 12 kan dapat berapa juz sudah, ya kan? Nah itu banyak sekali teman-teman begitu. Kemudian juga shopping, belanja, beli-beli dan lain sebagainya itu dikurangi, ya. Ngabuburit, nah, itu juga racunnya Ramadan, ngabuburit sebelum berbuka. Nah, coba sebelum berbuka antum kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, minta apa yang kita inginkan, kan begitu. Daripada kita ngabuburit, jalan-jalan sama keluarga nggak ada faedahnya, ya, hanya untuk ngisi waktu berbuka. Ya Allah, padahal situ ada waktu yang sangat istijabah, ya, ketika kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari momen-momen yang seperti ini kita manfaatkan semua. Semoga di akhir Ramadan kita termasuk di antara orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, Mas. Oke, buat pemirsa yang dari rumah, begitu ada sedikit nasihat dari Ustadz Fauzi sebelumnya. Yang jelas kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan ini, jangan sampai kita terlalaikan oleh beragam ini kan pernak-pernik duniawi ada sekitar kita gitu kan. Karena bulan Ramadan tahun selanjutnya belum tentu kita masih bisa menemukan. Oke, mungkin seperti saja edisi podcast pada malam hari ini. Untuk kritik, saran, komentar silakan langsung tulis saja ya kan, yang pasti akan kita bahas